Supaya saya semangat bikin konten ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu teman-teman semua yang di mana-mana. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 179-186. Olivia membawa keponakannya itu ke toko. Di depan toko terlihat sebuah mobil yang cukup familiar tengah berhenti di sana. Mobil itu adalah milik Albert. Lelaki itu mengantarkan makanan lagi untuk kakak sepupunya. Kali ini bukan sarapan, tetapi dia meminta koki rumahnya untuk membuatkan makanan ringan, alasannya karena koki pribadi rumahnya terlalu banyak membuatkan makanan sehingga mereka satu keluarga tidak sanggup menghabiskannya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk membawakannya untuk kakak iparnya juga. Junia juga tidak banyak berpikir lagi. Karena dia dan Olivia sama-sama hobi makan, selain itu Junia tahu di tempat tantenya selalu ada berbagai jenis makanan ringan. Karena adik sepupunya berniat mengantarkan untuknya, maka Junia juga menerimanya dengan senang hati. Bahkan dia juga sudah mencomot beberapa potong. Albert khawatir kakak sepupunya akan menghabiskan seluruh makanan sehingga dia selalu melongokkan kepala keluar toko untuk melihat kapan Olivia tiba dan bertanya, Kak Olivia hari ini nggak ke toko? Datang, agak siangan dikit, jawab Junia dengan santai. Rumah perempuan itu sangat dekat dengan toko sehingga biasanya dia yang datang untuk membuka toko terlebih dahulu. Junia bertanggung jawab untuk shift pagi sedangkan Olivia malam. Perempuan yang sudah ada suami memang beda dengan yang masih lajang. Olivia dulu tinggal di rumah kakaknya dan selalu bantu beres-beres rumah karena khawatir kakak iparnya keberatan. Dia akan memasak sarapan setelah beli sayuran. Sekarang setelah menikah, dia juga tetap sama saja nggak bisa santai. Junia melirik adik sepupunya sekilas dan berkata lagi, kamu juga nggak perlu khawatir kakak akan menghabiskan makanannya. Kamu bawa banyak sekali dan nggak mungkin aku habiskan sekaligus. Aku bakalan sisain untuk Kak Olivia. Wajah Albert memerah karena Junia berhasil menebaknya. Dia merasa sedikit tidak enak hati dan berkata, Kak Olivia juga suka makan dessert. Koki kami sengaja belajar resepnya Havana Coffee House dan mencoba mempraktekannya. Aku mencobanya dan merasa jauh lebih enak dibandingkan yang dia buat sebelumnya. Kue-kue Havana Coffee House memang enak sekali. Junia mengadakan acara pertunangan di tempat tersebut. Meski gagal, setidaknya dia merasa puas dengan makanan yang disajikan di sana. Semua makanan manis di tempat makan itu sungguh enak. Mendengar suara mobil membuat Junia melirik adik sepupunya dan berkata, coba lihat siapa yang datang. Albert mengangguk dan berjalan keluar. Terlihat Olivia turun dari mobil dan dengan senyum Albert berkata, Kak, sejak kapan kakak beli mobil? Sudah beli beberapa waktu yang lalu tapi nggak pernah dikendarai. Hari ini kakakku mau cari kerja jadi minta aku jagain Russell. Bahaya kalau naik motor, jadi aku bawa mobil. Albert, kamu nggak kerja? Kerja kok. Aku bawain kue buatan koki aku untuk kakakku, biar kalian bisa cobain. Sebentar lagi aku akan kembali ke kantor. Kak Olivia, tentang makan besok. Tenang saja, aku sudah janji mau traktir kamu. Jadi pasti akan traktir, kita ketemu besok siang. Besok adalah hari Sabtu. Olivia sudah janji dengan Albert untuk mengajaknya makan sebagai tanda terima kasih pada lelaki itu karena sudah memperbaiki motornya. Aku nggak khawatir Kak Olivia ingkar janji, hanya khawatir kakak ada rencana ganti hari karena terlalu sibuk, nggak kok. Olivia mengambil tas bayi dan Albert bergegas membantunya untuk membawa tas tersebut. Terima kasih, ujar Olivia kemudian memasukkan tubuhnya ke dalam mobil lagi untuk menggendong keponakannya sambil mengucapkan kalimat pujian. Russell pintar, nggak nangis dan rewel ya. Sini tante cium. Olivia mendaratkan kecupan di pipi bocah itu dan membuat Albert merasa iri. Kapan Olivia bisa mencium dirinya juga? Russell, ini Om Albert. Olivia mengajari Russell untuk memanggil Albert dengan sebutan Om Albert, sapa Russell dengan suaranya yang lucu. Albert melihat wajah lucu bocah itu sambil mengelus kepalanya dan berkata, halo, Russell. Lanjut cerita bab 180. Olivia menggendong Russell dan masuk bersama dengan Albert ke dalam toko. Kenapa bawa Russell ke sini? Sini, Russell, tante gendong, ujar Junia sambil bangkit berdiri untuk menggendong Russell. Setelah duduk dia bertanya pada bocah itu, Russell mau makan kue. Russell memandangi Olivia meminta izin. Kasih dia satu potong. Jangan kebanyakan, nanti siang dia nggak mau makan, ujar Olivia.
Olivia mengambil tas bayi dari tangan Albert dan meletakkannya di meja kasir. Kakakku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Hari ini dia minta tolong aku jagain Russell, nanti siang baru dia datang. Junia mengambil satu potong kue dan memberikannya pada Russell. Bocah itu tidak langsung menerimanya melainkan menepis tangannya sambil berkata, kotor. Junia meletakkan kembali kue dan menggendong Russell ke arah dapur kecil untuk mencuci tangan bocah itu. Dia merasa Odelina mengajari bocah ini dengan sangat baik, untuk masalah bandel dan nakal, anak kecil mana yang tidak memiliki sifat tersebut. Kalau anak kecil yang hanya duduk diam saja di tempat, yang ada justru membuat orang tuanya khawatir. Sebagai anak kecil juga sangat sulit sekali. Kalau bandel maka mereka akan diomelin. Sedangkan tidak bandel juga akan dipertanyakan apakah ada yang salah dengan kejiwaannya. Setelah keluar dari dapur kecil, Junia mengambil lagi kue dan memberikannya pada Russell. Bocah itu menerima kue sambil berkata dengan sopan, terima kasih, Tante. Pintar. Junia selalu merasa ingin segera menikah dan memiliki anak setiap melihat Russell. Kak Odelina akhirnya mengambil keputusan besar. Aku sudah bilang ke Albert, dia sekarang masih magang jadi nggak bisa masukin orang ke bagian pembukuan. Aku ada tanya ke om aku juga, katanya kantor dia masih belum memerlukan karyawan baru. Junia merasa tidak enak ketika mengatakannya karena tidak bisa membantu Odelina sama sekali. Albert juga memasang ekspresi serupa. Meski dia dianggap sebagai penerus, karena umurnya yang masih sangat belia dan masih tahap penjajakan, dia tidak bisa langsung bertanggung jawab penuh pada Pratama Group. Dia tidak bisa mengatur masuknya karyawan baru di beberapa posisi yang terkait dengan divisi yang cukup penting bagi perusahaan. Kalau karyawan biasa kemungkinan Albert masih mampu. Nggak apa-apa, aku percaya kakak aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan. Stefan juga bilang kalau perusahaannya untuk sementara ini tidak membutuhkan karyawan di bagian pembukuan. Kak Odelina dulu kerja di bagian pembukuan. Dia ada pengalaman jadi nggak sulit cari kerjaan baru. Junia juga percaya kalau Odelina akan mendapatkan perusahaan yang lumayan bagus. Tidak akan ada perusahaan yang menolak perempuan itu yang memiliki begitu banyak pengalaman. Albert hendak mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Albert, kamu buruan berangkat kerja. Setiap hari terlambat terus. Om bakalan potong gaji kamu, kata Junia mulai mengusir adik sepupunya. Albert melirik kakak sepupunya itu sekilas dengan kesal. Dia masih belum sempat ngobrol banyak dengan Olivia. Iya, Albert, buruan ke kantor. Jangan datang telat dan pulang cepat, kantor kamu sedang memperhatikanmu, kata Olivia. Sebagai seorang penerus tentu memiliki tekanan yang cukup besar. Kalau kemampuannya tidak bagus dan sering kabur dari tugas, maka keluarganya akan langsung mengeliminasi Albert. Sedangkan kalau ada kemampuan tapi selalu bersikap semaunya, kemungkinan juga akan sulit dipilih sebagai calon penerus. Albert hanya bisa kembali dengan berat hati karena sudah diusir oleh kedua kakak di hadapannya ini. Lanjut cerita bab 181. Begitu Albert pergi, Junia langsung bertanya dengan nada perhatian, Olivia, kakakmu ribut lagi sama suaminya. Olivia mengelus kepala keponakannya dan berkata, Roni tinggal di rumah orang tuanya dan nggak kembali. Dia juga minta kakakku untuk mengembalikan sisa uang bulanannya ke lelaki itu. Katanya sekarang dia sudah nggak makan di rumah, jadi uang bulanan jatah dia dikembalikan saja. Untuk apa lelaki seperti itu masih dipertahankan? Kata Junia sebal. Olivia terdiam sejenak dan kembali berkata, harus tunggu kakakku sudah stabil baru bisa lanjut mikir hal selanjutnya. Junia diam saja. Gimana acaranya Nyonya Hermawan? Sama anaknya ada perasaan nggak? Sekarang kepala aku sakit sekali. Olivia mengerjapkan mata dan tertawa sambil bertanya, jangan bilang kamu sengaja mabuk di acara dan kamu buat onar. Dunia sosialita dan masyarakat kelas atas selalu membicarakan latar belakang pendidikan dan juga etika mereka. Kalau sampai Junia mabuk dan membuat onar di acara ulang tahun tersebut, maka dia sudah memutuskan kesempatannya untuk menikah dengan anak keluarga konglomerat. Nggak menggila dan buat onar, tapi aku minum cukup banyak alkohol dan berpura-pura mabuk. Setelah itu kau baring di lantai dan berpura-pura tidur. Tante aku marah besar dan langsung menyeretku pulang. Aku rasa tanteku nggak akan bawa aku ke acara apapun lagi. Junia mempertaruhkan semuanya demi memadamkan keinginan para orang tuanya untuk menjodohkan dia dengan keluarga orang kaya.
Acara Nyonya Besar Keluarga Hermawan kemarin meski tidak dihadiri oleh orang penting, setidaknya ada cukup banyak orang kaya. Kejadian Junia berpura-pura mabuk dan berbaring di lantai bisa dibilang merupakan hal yang memalukan buat neneknya. Gosip tersebut beredar dari mulut ke mulut hingga satu kelompok orang kelas atas mengetahuinya. Orang-orang yang menganggap dirinya bermartabat tentu saja meremehkan sosok Junia. Dengan begitu keinginan tantenya untuk membuat Junia menikah dengan orang kaya sudah tidak akan bisa terwujud. Keluarga Santoso merupakan orang asli dari Mambera. Mereka mendapatkan kekayaan dengan mengandalkan uang yang diterima dari tanah di rumah yang disita oleh pemerintah kemudian dihancurkan dan diberikan dana kompensasi. Kedua orang tua Junia mengelolanya dengan sangat baik hingga akhirnya aset keluarganya bertambah berkali-kali lipat. Namun di mata para orang-orang kaya, kekayaan yang dimiliki keluarga Santoso berasal dari dana kompensasi akibat reformasi pemerintahan. Tante Junia menikah dengan keluarga Pratama dan menjadi nyonya besar karena dia memiliki kemampuan serta mental yang kuat. Ditambah tantenya memiliki anak laki-laki dalam waktu singkat membuatnya aman dengan posisinya sekarang. Akan tetapi tidak semua anak perempuan dari keluarga Santoso memiliki nasib yang baik seperti tantenya. Kamu totalitas sekali, kata Olivia. Kalau mau terbebas berarti harus nggak tahu malu. Junia tidak pernah memiliki keinginan untuk menikah dan masuk dalam keluarga kaya. Biarkan saja kisah cintanya berjalan mengikuti takdir yang akan membawanya nanti. Keluarganya tidak perlu memaksanya karena dia akan menikah nantinya. Kalau takdirnya belum tiba, dia tidak akan bisa menikah meski dipaksa. Aku rasa mamaku dan tanteku akan istirahat sejenak. Olivia tertawa dan berkata, mungkin tante kamu sekarang ingin sekali memutuskan hubungan keluarga dengan kamu dan pura-pura nggak kenal. Junia mengingat kembali detik-detik ketika dia pura-pura mabuk dan tersungkur di lantai. Sekelilingnya langsung sunyi dan dia bisa merasakan tatapan semua orang yang mengarah ke dirinya. Setelah itu tantenya langsung membopongnya berdiri untuk segera dibawa pulang. Dia mengintip wajah tantenya yang terlihat memerah dan membuatnya langsung terbahak detik itu juga. Hahaha, Russell melihat kedua tantenya sedang tertawa sehingga dia juga ikut tertawa. Alhasil membuat tawa kedua perempuan itu semakin menjadi. Mendadak toko tersebut dipenuhi oleh suara tawarnya mereka bertiga. Lanjut cerita bab 182. Setelah Russell menghabiskan kuenya, bocah itu bermain di dalam toko. Di dalam tas bayi miliknya terdapat mainan kesukaannya. Dia bisa duduk diam di sana ketika memainkan mainan kesukaannya. Russell pintar, dia langsung tahu ketika melihat mainan, kata Olivia. Itu karena dia masih asing dengan tempat ini. Setelah dia terbiasa, kemungkinan atap toko juga bakalan ikut lepas. Olivia kerap sekali membantu kakaknya menjaga anak sehingga dia tahu dengan sifat Russell yang sangat bandel. Perempuan itu mengeluarkan alat dan mulai mengerjakan hasil karyanya. Mumpung Amelia suka dengan mainan aku ini, aku kasih patung kucing ini ke dia. Soalnya aku pikir aku bakalan buatkan lagi untuk Stefan. Kami suami istri dan tinggal bersama, aku bisa kasih dia kapanpun. Tapi hasilnya dia malah marah sama aku setelah tahu. Aku minta maaf dan mengaku salah ditambah bujuk dia. Aku kasih lagi barang yang sama ke dia baru berhasil membujuknya. Aku usahain selesaikan barang yang mau aku kasih ke dia hari ini. Biar malam ini dia nggak cemberut ke aku waktu pulang. Kamu sudah bilang kalau kucing itu mau kasih ke dia, berarti itu punya dia. Tapi kamu malah kasih ke Amelia tanpa persetujuan Stefan. Wajar kalau dia marah, kata Junia. Iya, aku yang salah. Aku sudah minta maaf sama dia. Dia terlihat nggak senang waktu pulang kemarin. Mungkin karena masalah kerjaan kali. Padahal Stefan kesal karena Olivia tidak menyadari bahwa dirinya mengenakan pakaian pemberian Olivia untuk berangkat kerja. Ponsel perempuan itu berbunyi. Olivia mengeluarkannya dari saku dan terlihat nama Nenek Sarah di layar. Halo, Nenek Olivia, kamu sibuk? Biasa saja, ada apa, Nek? Nenek bilang saja nggak apa, sesibuk apa juga akan aku lakukan demi Nenek. Sebelum menikah Olivia sering sekali bertemu dengan Sarah dan berbincang ngalor ngidul. Setelah menikah Sarah justru jarang sekali mencarinya. Mungkin karena perempuan tua itu tidak ingin dijadikan obat nyamuk dan membiarkan dia dengan Stefan menjalin hubungan. Semua itu permintaan Stefan. Dia pernah bilang kalau dia mengalah untuk mengikuti permintaan sang nenek untuk menikahi Olivia. Akan tetapi setelah menikah, lelaki itu tidak mengizinkan Sarah untuk ikut campur kehidupannya. Dia ingin menilai sikap Olivia dengan caranya sendiri.
Dia mau melihat apakah Olivia pantas dijadikan teman seumur hidup. Sarah khawatir kalau dia sering bertemu dengan Olivia seperti dulu akan membuat cucunya marah dan justru membuat Olivia menderita. Dia hanya bisa menahan keinginannya untuk mencari Olivia. Nggak ada apa-apa juga, karena besok hari Sabtu dan toko kamu nggak begitu ramai, kamu rencana libur. Nenek ingin ke rumah kamu melewati akhir pekan. Coba tanya. Stefan, dia setuju nggak? Sarah ingin sekali melihat apakah kedua cucunya ini ada kemajuan atau tidak. Kira-kira kemajuannya sudah sampai di tahap mana? Kelvin bilang cucu paling besarnya itu sepertinya sudah bisa merasakan cemburu sehingga membuat Sarah merasa antusias sendiri. Nenek bisa datang kapanpun. Nggak perlu tunggu persetujuan kami. Rumah itu adalah rumah cucu kandung nenek, berarti artinya rumah nenek juga. Hubungan Olivia dan Sarah sangat dekat sekali. Ditambah rumah tersebut adalah milik Stefan. Tentu saja Olivia sangat senang hati menyambung perempuan itu untuk datang ke rumahnya. Olivia merasa rumahnya sangat sepi sekali jika berisi dia dan Stefan saja. Terkadang ketika Stefan tidak berbicara dan mengabaikannya, Olivia merasa rumah itu hanya ada dirinya seorang saja. Olivia bahkan sempat mempertimbangkan untuk membeli peliharaan saja. Sepertinya dia harus membicarakannya pada Stefan malam ini. Setidaknya tetap harus tanya pendapat Stefan. Kalau nanti Stefan kesal sama nenek karena jadi obat nyamuk gimana? Sarah sangat mengerti sekali sifat cucu pertamanya itu. Dia tidak suka dirinya muncul di rumahnya karena khawatir neneknya ini akan merencanakan sesuatu. Lanjut cerita bab 183. Olivia berkata, enggak kok, Nek. Malam ini aku coba bilang sama Stefan. Besok nenek minta Kelvin antar ke sini atau kami yang jemput saja, Nek. Biar nenek minta Kelvin anterin ke sana saja. Kemungkinan nenek perginya siang. Biasanya akhir pekan begini Kelvin tidur sampai siang, para cucunya baru bisa beristirahat dengan tenang ketika akhir pekan. Sarah juga tidak ingin mengganggu mereka di saat hari masih pagi. Sebaiknya mereka bangun dengan sendirinya saja. Baik, Nek. Nenek ingin makan makanan apa? Biar aku masak makan malam buat nenek. Neneknya datang siang hari setelah jam makan siang sehingga tidak mengganggu jam makan siang dia dengan Albert. Kalau Sarah datang di siang hari, maka Olivia berencana mengajak neneknya pergi bersama juga. Olivia juga tidak keberatan karena dia yang berencana traktir Albert. Semua masakan kamu enak, nenek suka semuanya, kata Sarah yang sudah pernah mencoba masakan Olivia. Dia pribadi merasa cucunya yang paling besar itu sangat beruntung mendapatkan Olivia. Bahkan semua keluarganya merasa Olivia lumayan baik. Hanya menantunya saja yang keberatan dengan latar belakang Olivia yang yatim piatu dan juga berasal dari desa. Sarah sudah sering sekali bilang dengan menantunya beberapa kali kalau keluarganya sudah cukup beruntung memiliki harta kekayaan, jangan pernah mengharapkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Yang paling penting sekarang adalah anak dan cucu mereka semua dapat hidup dengan bahagia. Dewi tidak berani membantah mertuanya karena tahu bahwa mertuanya ini sangat suka sekali dengan Olivia. Dia sering protes pada suaminya mengenai mertuanya ini yang pilih kasih. Katanya sayang dengan Stefan, tapi malah membiarkan cucu kesayangannya ini menikah dengan Olivia yang yatim piatu dan berasal dari desa. Bukankah dengan begitu sama saja menjadi penghalang bagi Stefan? Untung saja putranya dan Olivia sudah menandatangani perjanjian. Setengah tahun lagi kalau mereka masih tidak bisa saling mencintai, maka keduanya sepakat untuk cerai. Hal tersebut membuat Dewi menjadi sedikit lebih tenang. Dia yang melahirkan Stefan, tentu saja dia paham dengan sifat lelaki itu. Stefan tidak akan bisa luluh pada Olivia. Bahkan Amelia yang begitu jauh di atas Olivia saja tidak sanggup menaklukkan putranya. Apa yang dilakukan Stefan sekarang hanya sebagai bentuk berbakti pada neneknya saja. Dia membantu neneknya untuk membalas budi pada Olivia karena sudah menolong sang nenek. Dewi tidak pernah menunjukkan rasa tidak sukanya pada Olivia secara gamblang karena dia mencoba menyelamatkan dirinya. Bagaimana jika putranya nanti jatuh cinta pada Olivia? Mau tidak mau dia harus mengakui menantunya ini. Palingan dia sering memberikan sedikit pengertian dan ajaran pada Olivia agar dia tidak membuat Stefan malu ketika menemani putranya menghadiri sebuah acara. Olivia, kamu sibuk dulu. Nenek ada janji sama teman lama dan sudah waktunya untuk ketemu. Ingat tanya sama Stefan ya, biar dia nggak salahin kamu. Neneknya tahu kalau cucunya sangat keras kepala dan tidak lupa untuk mengingatkan Olivia lagi. Olivia tersenyum mengiyakan dan menunggu Sarah yang menutup sambungan telepon duluan.
Aku merasa dia takut sekali dengan Stefan, ujar Olivia pada Junia. Sifat Stefan yang seperti itu membuat orang-orang takut dengan dia. Olivia teringat dengan sifat Stefan yang mudah berubah dan juga tidak akan mau berbicara lagi. Dulu dia juga tidak tahu cara apa yang dilakukan oleh nenek hingga berhasil membujuk lelaki itu menikah dengan dirinya. Mambera Medical Center. Kemarin Puspa baru saja melakukan operasi yang berjalan dengan lancar. Namun sekarang dia masih berada di dalam ruang ICU untuk dipantau kondisinya selama 2 hari ke depan. Setelah itu baru diizinkan untuk pindah ke ruang rawat biasa. Biaya perawatan di ICU tidak murah, ditambah lagi dengan biaya operasi yang membengkak. Setiap harinya selalu ada yang mengirimkan tagihan yang membuat keluarga Hermanus sakit kepala. Lanjut cerita bab 184. Saat ini biaya tersebut masih menggunakan uang tabungan dari Adi dan Puspa. Kakeknya Olivia berkata dia akan meminta para anak cucunya membagi biaya tersebut setelah istrinya keluar dari rumah sakit. Sekarang biar mereka yang membayarkan dulu dan nantinya akan digantikan oleh anak cucunya. Semua anak dan cucunya harus mengembalikan uang tersebut pada mereka. Jika tidak, maka mereka tidak akan bisa tenang jika tidak memegang uang sedikit pun. Keduanya sangat paham kalau mereka tidak memiliki uang maka anak cucunya tidak akan bersikap baik padanya. Meski uang tabungan mereka hanya berkisar beberapa ratus juta, setidaknya masing-masing dari anaknya akan mendapatkan 100 juta secara cuma-cuma. Kesempatan emas seperti itu siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Perawat memberikan tagihan lagi kepadanya. Adi menerimanya dengan wajah yang menggelap sambil berkata, baru beberapa hari saja, semua uang yang diberikan sudah hampir habis lagi. Coba kalian diskusi dulu, masing-masing bantu keluarin uang dan kumpulkan semuanya. Besok bayar tagihannya biar nggak dikejar sama pihak rumah sakit terus, kata Adi pada anak-anaknya. Pa, uangnya papa dan mama sudah habis semuanya. Tanya anak pertamanya. Adi mendelik dan berkata, kenapa? Minta kalian keluarin uang langsung keberatan. Papa dan mama kamu ini memangnya ada seberapa banyak uang dan sanggup dihabiskan terus-terusan. Dari mama kalian sakit sampai sekarang, siapa di antara kalian yang pernah kasih uang? Papa dan mama sudah merawat kalian sampai besar dan bantu kalian untuk usaha serta berkeluarga, sekarang waktu mama kalian sakit, bukankah sepantasnya kalian bayar biaya perawatannya? Pa, kami nggak bilang nggak mau kasih. Kami juga nggak tahu kali ini mama butuh berapa banyak uang. Beberapa hari ini saja sudah habis banyak sekali, ujar anak pertamanya menjelaskan. Meski kehidupan mereka sekarang cukup nyaman, uang yang dihabiskan untuk biaya pengobatan ibunya membuat kepala mereka ikut pusing. Pantas saja ada yang mengatakan kalau tidak apa-apa hidup miskin, yang penting jangan sakit. Siapa suruh kalian nggak mempunyai kemampuan dan nggak bisa menaklukkan dua bocah itu? Kalau bisa, kalian juga nggak perlu keluarin uang ini. Kalau mau disalahkan, sebaiknya salahkan saja dua bocah itu. Kalau kalian nggak ingin mengeluarkan uang, kalian cari cara dan minta Olivia bayar biaya ini. Ujar Adi. Cucu keduanya meminta bantuan temannya untuk mencari tahu info tentang Olivia. Dia tahu kalau Olivia sudah membuka toko buku yang cukup besar dan lokasinya ada di depan SMP Negeri Kota Mambera. Usahanya lumayan ramai, ditambah Olivia ada membuka toko online yang penjualannya juga tinggi. Pendapatan Olivia dalam 1 bulan bisa mencapai puluhan juta. Justru Odelina yang dulu tampak lumayan mapan, setelah menikah hidupnya terlihat sulit. Sekarang kerjanya hanya menjaga anak dan tidak ada uang sama sekali. Adi merasa apa yang dialami oleh Odelina adalah karma perempuan itu. Dia tidak bersedia suaminya mengeluarkan uang 600 juta sebagai mahar nikah dan menikahi perempuan itu tanpa mengeluarkan dana sedikit pun. Odelina yang tidak tahu memanfaatkan kesempatan sehingga ini semua memang pantas dia rasakan. Semua orang yang ada di sana tampak diam. Rasanya seperti memotong daging sendiri jika meminta uang mereka. Pemikiran untuk meminta uang dari Olivia kembali menghampiri benak mereka semua. Satu persatu dari mereka mulai memikirkan cara untuk memaksa Olivia memberikan uang. Oh iya, Bobby masih belum bisa kembali kerja di kantor. Masih ramai di media, tanya Adi pada anak keduanya. Dia memang tidak mengerti tentang internet, tidak peduli betapa para sindiran yang ada di internet juga tidak bisa didengar dan dilihat oleh Adi. Tidak ada pengaruhnya sama sekali pada dia. Selain 2 orang yang datang ke rumah sakit untuk memarahi mereka hingga dokter memanggil security dan melaporkan pada polisi. Orang-orang itu terlihat jauh lebih mereda karena tindakan polisi.
Palingan hanya caci maki di media internet saja yang diterima olehnya, tidak ada lagi yang datang ke rumah sakit. Bagaimanapun, Puspa merupakan seorang pasien yang baru saja selesai melakukan operasi. Orang-orang di internet mengatakan orang seperti keluarga Hermanus ini kemungkinan bisa menggugat mereka jika terlalu kelewat batas. Kalau sampai hal itu terjadi, mereka akan mengalami kerugian besar jika diminta untuk membayar uang kompensasi. Lanjut cerita bab 185. Adi mementingkan pengaruh yang dapat dia rasakan sekarang. Cucu keduanya yang paling bisa dia andalkan sudah dihentikan dari perusahaan karena kasus media internet tersebut. Dia tidak menyangka balasan Olivia begitu berpengaruh. Bisa-bisanya membuat Bobby dihentikan dari kantornya sendiri, padahal Bobby bisa dikatakan merupakan salah satu orang penting di kantornya. Selain manajer dan wakil manajer, di bawahnya adalah lelaki itu. Namun karena satu telepon dari perusahaan pusat, sudah bisa membuat Bobby kehilangan pekerjaannya. Masih belum, Bobby mengajak atasannya makan dan dapat kabar kalau adiknya salah satu direksi Sanjaya Group yang minta menghentikan Bobby dari semua pekerjaannya. Untungnya Bobby ada kemampuan, jadi sekarang dia hanya dihentikan dulu, bukan dipecat. Bobby masih ada kesempatan untuk kembali. Kenapa adiknya itu meminta untuk menghentikan Bobby? Atau jangan-jangan bocah kurang ajar itu menemukan orang yang bisa membelanya? Tanya Adi. Enggak juga, adiknya itu anak orang kaya. Keluarga Sanjaya merupakan keluarga kedua terkaya di Mambera. Aset keluarganya mencapai triliunan. Mereka hampir menyaingi keluarga Aditama. Enggak mungkin dia orang yang membantu. Olivia katanya berita Bobby berhasil merebut tingkat ketenaran Bu Amelia, jadi Bu Amelia marah makanya meminta untuk menghentikan Bobby. Sekarang dua berita tersebut sudah lenyap. Tinggal menunggu emosi Amelia mereda maka Bobby seharusnya masih bisa kembali kerja di kantor. Semua karena bocah itu. Dia yang buat aku mengalami rugi besar. Sekarang beritanya sudah lenyap, tapi orang-orang masih membahasnya. Bahkan ada komentar-komentar yang masih terus bermunculan, marah Adi. Bukannya sudah coba cari tim media acara televisi untuk bantu mendamaikan. Meski hanya sandiwara, tetap harus dilakukan. Jangan sampai hal ini mempengaruhi kerjaan para anak cucu kita. Dari dimulainya pembalasan Olivia, semua pekerjaan anak dan cucunya terpengaruh dan mengalami kerugian yang cukup banyak. Adi pernah meminta cucunya mencari Olivia dan membahas perihal untuk berdamai, tetapi tidak berhasil. Aku tanya Bobby, ujar anak keduanya sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Bobby. Saat ini Puspa masih berada di kamar rawat dan tidak perlu ditemani oleh anak dan cucunya. Hanya anak-anaknya yang tinggal di rumah sakit, sedangkan cucunya tetap melakukan kegiatan mereka masing-masing. Bobby langsung menerima panggilan telepon dari ayahnya. Bobby, gimana masalah tentang mediasi? Dengan wajah keruh Bobby berkata, "Pa, aku baru saja mau telepon kalian. Nggak perlu bersiap-siap karena mediasinya gagal. Padahal kita sudah sepakat, tapi ternyata hari ini dia nggak datang. Nggak ada alasan apapun. Buat aku kesal dan marah." Biasanya Bobby merupakan orang ketiga di kantornya. Dia menganggap dirinya sangat tinggi, tetapi masih belum pernah bersaingan secara nyata. Kali ini dia kalah di tangan adik sepupunya hingga membuatnya membenci Olivia. Nggak bisa kalau ganti ke tim acara lainnya. Teman aku bilang kalau nggak ada satu mediator pun yang bersedia menerima kasus kita. Kasih uang pun mereka nggak mau. Teman aku bilang, kemungkinan Olivia ada cukup banyak kenalan koneksi. Di kampungnya, dia dan juga kakak pertamanya dianggap yang paling memiliki kekuasaan dan kemampuan. Hal apa saja bisa mereka selesaikan. Kali ini semuanya gagal total. Dia dan teman kakaknya sudah membantu mencari tahu. Akan tetapi mereka tidak bisa mendapatkan siapa sosok yang kerap sekali membantu Olivia. Mungkin saja mereka yang terlalu berpikir panjang. Atau mungkin saja ini adalah maksud dari Amelia. Lanjut cerita bab 186. Katanya Amelia mengejar Tuan Aditama dengan gencar dan sulit sekali akhirnya bisa digosipkan oleh media. Akan tetapi justru direbut oleh Bobby dan tentu saja hal ini membuat perempuan itu merasa kesal. Perempuan itu seperti tidak pernah bertemu dengan lelaki. Demi mengejar seorang lelaki, dia menyerang keluarga Hermanus dengan gila-gilaan. Yang keterlaluan adalah, Amelia membuat mereka berada di ujung jurang dan tidak bisa membebaskan diri. Adi datang ke kota dan mengalami kejadian tersebut baru mengerti pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit lagi. Selama ini dia berpikir cucunya sangat hebat sekali.
Namun ternyata ada orang yang jauh lebih hebat 10 kali lipat dibandingkan cucunya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Dulu bukannya sudah sepakat kalau papa dan om kamu mempersiapkan naskah dan akan digunakan untuk bersandiwara ketika proses mediasi. Tujuannya biar orang-orang merasa kita benar-benar mengakui kesalahan kita. Kalau sampai Olivia enggak bersedia berdamai, maka dia yang akan dicap sebagai orang tidak tahu diri. Tapi kenapa sekarang batal? Bobby bilang apa? Mediator itu nggak bersedia membantu kita. Tanya ada. Bobby berkata sesuatu di telepon dan berakhir dengan ayah lelaki itu yang memutuskan sambungan telepon dengan ekspresi tidak berdaya. Setelah itu dia berkata pada kakaknya, nggak ada mediator, jadi kita hanya bisa menahan urat malu kita untuk pergi beberapa kali. Waktu itu Yoga yang bawa adik-adiknya pergi. Mungkin sikap anak muda sedikit lebih gegabah. Bahkan ada yang mengancam akan menghancurkan toko milik Olivia. Cara itu bukan berdamai melainkan semakin memperkeruh. Kak, kita diskusi dengan yang lainnya dan biarkan kita sebagai orang yang lebih tua yang pergi minta maaf pada Olivia. Kita lihat bisa membuat dia menghapus unggahan dia di media atau enggak. Setelah itu minta Olivia untuk unggah tulisan yang mengatakan kalau sudah berdamai dengan kita. Dengan begitu kita baru bisa terselamatkan dari kasus ini. Kekuatan media internet ternyata jauh dari apa yang mereka bayangkan dan sudah di luar kendali mereka. Kalau sedari awal tahu akan menjadi seperti ini, seharusnya dulu mereka tidak menggunakan cara ini. Seharusnya mereka langsung meminta uang pada Olivia di tokonya. Hanya bisa seperti itu saja. Keluarga Hermanus kembali mencari Olivia untuk membicarakan perihal untuk berdamai. Olivia tidak tahu dan dia juga tidak mempedulikan masalah ini. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, dia tidak akan mengalah dan mengeluarkan uang tersebut. Orang yang mereka sebut keluarga itu sudah mengambil uang dari hasil nyawa orang tuanya, merebut rumah peninggalan orang tuanya dan juga tanah. Tidak pernah satu pun dari mereka yang mengurus dan merawat ia dengan Odelina. Ketika membutuhkan uang, mereka meminta Olivia dan kakaknya mengeluarkan uang untuk biaya perawatan neneknya. Jangan mimpi. Kalau seluruh keluarganya memang merupakan keluarga tidak berada, maka Olivia kemungkinan akan memberikan sedikit uang atas dasar hubungan keluarga. Akan tetapi mereka semua jauh lebih kaya darinya. Kenapa harus Olivia yang mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit? Siang harinya, Olivia sudah selesai masak dan tengah menunggu kakaknya datang untuk makan bersama. Teringat akan Stefan, Olivia berencana menjemput lelaki itu untuk datang dan makan bersama. Junia, aku jemput lelaki di rumahku itu untuk makan di sini. Kamu jaga toko sebentar ya. Waktu kakakku datang nanti, kamu bilang kalau Russell sudah makan bubur. Bocah itu minum susu setelah makan bubur dan akhirnya terlelap untuk tidur siang. Kalau ada yang enak saja sudah bisa teringat Stefan. Hubungan kalian benar-benar semakin lama semakin harmonis, canda Junia. Siapa yang suruh aku merawat dia sekarang? Uang bulanan dia sendiri yang biayain. Setelah aku masak makanan sebanyak ini, setidaknya harus minta dia datang buat mencicipinya. Aku berangkat naik taksi, nanti kesininya naik mobil dia, ujar Olivia. Buruan pergi, di sini ada aku. Junia juga sangat senang bisa melihat kemajuan di hubungan Olivia dengan Stefan. Olivia berangkat menuju Aditama Group dan menghubungi Stefan ketika dia tiba. Stefan dan Reiki serta beberapa petinggi lainnya sedang membicarakan sebuah bisnis dengan seorang klien penting. Telepon Olivia yang begitu mendadak membuat lelaki itu mengerutkan keningnya dan berpikir sesaat. Setelah itu Stefan tetap menerima panggilan telepon dari Olivia. Cerita bersambung.